70-an berapa gitu Bapak. Sisa yang belum KB 147 termasuk hamil 34, ingin anaknya 40, tidak ingin anak 46, ingin anak ditunda 46. Jadi kami berharap ini masih ada Pak terjadi di desa kami itu, walaupun hanya 1-2, masih ada terjadi pernikahan dini Bapak. Karena faktor ya itu karena sudah terlanjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini bisa terus mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video yang menampung berbagai aspirasi, usulan, unek-unek atau apa yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat di lapis paling bawah. Saya sudah bersama dengan Ibu Sri Lestari Indayani, Ya. Kepala Desa Ngerahu, Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Ya. yang dulu lama berkarir sebagai petugas lapangan keluarga berencana. Betul. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, seger waras Bapak. Mungkin bisa diceritakan pengalaman sejak menjadi PLKB sampai akhirnya terpilih menjadi kepala desa. Monggo Bu. Nun sewu kepareng matur, bahwasannya waktu era di 80-an saya diterima di PLKB, dan saat itu PLKB masih banyak sekali Bapak. Nun sewu kilas balik ini sedikit kami singkat karena saat itu PLKB hanya mewilayahi 2 atau 3 desa saat itu, dan bidan desa hanya beberapa orang dari puskesmas, belum bisa satu desa satu bidan saat itu. Jadi dalam setiap kegiatan kami di desa ini bisa maksimal untuk, karena kami adalah petugas lapangan yang harus kunjungan rumah, dari rumah ke rumah, door to door, bahwa di situ benar-benar kami, skill kami benar-benar memang dari lapisan bawah sasaran kami, karena pada saat itu animo masyarakat masih rawan, masih agak jauh untuk menerima program kami. Waktu itu Bu Sri lulusan apa Bu? Saya waktu itu lulusan SMA Bapak. Lulusan SMA ya? Ya. Oke. Kemudian diangkat menjadi pegawai negeri? Ya, betul sekali. Ya. Monggo Bu, teruskan Bu. Setelah itu, setelah berkembangnya era seperti sampai sekarang ini sangat memprihatinkan, karena nun sewu kepareng matur juga bahwa saat ini petugas KB yang ASN di tingkat kecamatan aja tinggal 1 atau 2 orang Bapak. Jadi masih ada yang kontrak, masih ada yang magang dan sebagainya, sementara kontrak yang sudah bertahun-tahun itu kasihan nasibnya. Jadi mohon petunjuk dan saran apabila nanti ada perhatian untuk mereka-mereka, karena dulu kami pernah dijanjikan apabila ada pensiunan yang mungkin ada keluarganya yang belum bekerja, akan ada satu sebagai pengganti untuk dijadikan PLKB selanjutnya. Nah, Ibu Sri sendiri ini ketika menjadi kepala desa sudah pensiun atau pensiun dini? Nun sewu, saya pensiun baru 3 bulan Bapak. Setelah itu, karena dulu kami waktu muda itu juga ngelatih anak-anak di desa kami, baik voli di tingkat kecamatan itu, sampai kami sebagai yang dituakan untuk anak-anak. Jadi saya pensiun 3 bulan itu langsung didatangi oleh anak-anak muda di desa kami untuk ikut mencalonkan diri. Dan saya bilang pada mereka, Mas, Mbak, nek awakmu ngakon aku berangkat nyalon kepala desa, aku gak duwe modal. Modal saya hanya kalian. Nek saya disuruh pakai modal yang gede dan sebagainya, saya tidak siap.
Karena saya orang lapangan, alhamdulillah Bapak, modal orang lapangan, saya tahu data semua yang ada di desa, baik data itu dari nol sampai yang sudah sepuh, kita punya, data pendudukan, data KB, dan semuanya kita punya, dan skill dari awal kami adalah petugas lapangan. Alhamdulillah, modal kami Pak untuk nyalon itu. Nah, itu tahun berapa Bu? Yang maksudnya dimaksud mulai jadi kepala desa itu? Ini 2 tahun berjalan, 2019 Bapak. 19 September 2019. Ya. Jadi panjenengan pensiun usia berapa? 56? 58. Oh, 58. 58 Bapak. April 2019. Ya. Nah, jadi pengalaman menjadi petugas PLKB itu membantu untuk kampanye kepala desa gitu Bu? Oh enggak, sudah Bapak, sudah purna, baru kami mencalonkan diri. Dan pengalamannya, kan pengalaman bergaul dengan masyarakat. Oh gitu, pengalaman mungkin teman-teman kami banyak sebelum kami mencalonkan kepala desa, pernah teman-teman kepala desa kita kan sejaringnya dengan kepala desa yang ada. Aku tolong ewangi-ewangi yuk gitu. Itu memang pernah ada seperti itu. Sampai neng dia aku tolong diwangi yo neng desaku iki gitu. Banyak itu. Dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dari masyarakat pun mendukung kami Bapak dengan kemenangan yang lumayan banyak. Berapa hak pilihnya? Hak pilihnya berapa ya? Penduduknya kami ya sekitar 2.000 Bapak. Hak pilih 2.000 lebih. Ya, 2.000 lebih itu ya desa tanggung lah ya, besar enggak, kecil enggak gitu ya. Jadi karena masyarakat untuk Desa Ngerau Keparengmatur itu di bantaran hutan Bapak. Jadi berkelompok untuk Ningalan, untuk Wadung, Betean gitu di kelompok-kelompok. Jadi agak sulit juga mematapkan masyarakat karena kalau memang dia tidak kenal betul, nggak mungkin akan bisa percaya. Alhamdulillah itu tadi saya pernah tidak hanya di PLKB, pernah di Satpol juga, pernah di staf kecamatan juga. Jadi kami sudah Malang melintang gaya nih, Malang melintang bahasanya ikut di Satpol. Waktu itu saya dinas di Randu Blatung, waktu di Satpol di PLKB Randu Blatung 8 tahun. Mau pensiun saya pindah di Kedung Tuban lagi terus sampai pensiun Bapak. Jadi pernah waktu BKKBN masih terombang-ambing maksudnya untuk di Kabupaten Blora khususnya ya. Ada yang dinas apa sampai banyak sekali nama, terakhir bergabung dengan PMD. Baru balik ke BKKBN lagi. Nah, panjenengan sekarang jadi kepala desa. Tentu khusus untuk di Desa Ngerau semangat ber-KB-nya masih bisa dipelihara sekarang, Bu. Alhamdulillah untuk semangat ber-KB-nya masih tercipta norma keluarga kecil bahagia sejahtera. NKKBS masih Bapak. Dan ini alhamdulillah di desa kami itu sekarang kan sudah ada kampung KB. Kampung KB itu ada PIK-R-nya, ada kelompok lansia, semua aja terwadahi Bapak. Jadi kami sudah terwadahi masing-masing kelompok di dalam kepengurusan kampung KB. Sementara dari kampung KB sendiri kita juga sangat prihatin karena kalau menjadi percontohan di tingkat kecamatan paling tidak ada perhatian, misalnya contoh ada ruang tersendiri atau walaupun gedung kecil atau bangunan kecil harusnya ada karena kita punya dipakai percontohan untuk tingkat kecamatan Bapak. Jadi kami sangat perhatian untuk itu. Yang selanjutnya termasuk penanganan untuk karena desa kami Nuwun Sewu, desa kami karena di bantarannya tepian hutan, desa kami termasuk ranking 3 desa miskin Bapak. Desa miskin dari 3 desa ini kami urutan ketiga untuk desa miskin. Sementara warga kami mayoritas sawah, petani, penggarap adalah tada hujan, Bapak. Jadi tanahnya tada hujan, jadi kami mengharap, misalnya kami berharap pada pimpinan atau lembaga yang di atas untuk memperhatikan kami karena kami ingin warga kami segera terentaskan dengan mungkin diadakan mereka atau pelatihan atau bantuan ternak atau semacamnya. Bu, itu
Kalau sekarang pusnya berapa, Bu? Pusnya 798, Bapak. 798. Oke. Yang ber-KB berapa? Yang ber-KB jumlah totalnya kondom ini jumlah total 6 berapa ya? Ini belum kami jumlah totalnya, tapi ada MOW terperinci, Bapak. MOW 25, IUD, IUD 23, implan atau susuk 126, suntiknya 442, pilnya 38, kondom 9. Berarti berapa persen kira-kira, Bu? 80%-an ya? 70-an berapa gitu, Bapak? Sisa yang belum KB 147 termasuk hamil 34, ingin anaknya 40, tidak ingin anak 46, ingin anak ditunda 46. Jadi kami berharap ini masih ada, Pak, terjadi di desa kami itu, walaupun hanya 1-2, masih ada terjadi pernikahan dini, Bapak. Karena faktor, ya itu karena sudah terlanjur. Ya, kalau di desa kan biasa itu pernikahan dini. Ya, jadi masih ada, walaupun hanya sedikit, tetapi di desa kami masih ada pernikahan dini, di mana pernikahan dini ini pun karena sudah terjadi sesuatu hal. Jadi kecelakaan lah bahasanya seperti itu. Jadi itu pembiayaan kontrasepsi itu sekarang dari mana? Pembiayaan kontrasepsi semuanya ada di bantuan dari BKKBN, Bapak, dari Dinas BKKBN. Jadi kita semuanya gratis, Bapak. Semua pelayanan yang kami terima, baik MOP, IUD, MOW, semuanya gratis. Jadi kami hanya berharap sekarang begini, Bapak, harapan kami ada dulu zaman saya itu masih ada semacam dari dinas kami bekerja sama dengan semua dinas di lintas sektor dulu itu ada sosialisasi atau penyuluhan untuk calon pengantin sapeng agar tidak terjadi pernikahan dini. Dulu pernah ada, tetapi sekarang kok kayaknya macet. Jadi tidak ada sosialisasi, nggak ada, Bu, ya? Ya, mungkin hanya khusus dari KUA saja atau bagaimana. Kalau dulu waktu zaman saya itu ada baik dari kesehatan, baik dari itu jadi satu, kita berkumpul di KUA, semua cabang dikumpulkan 1 bulan itu 2 kali kalau nggak salah dulu. Tetapi sekarang kok tidak ada seperti itu. Kami mohon mungkin dari dinas yang lebih atas agar supaya itu diaktifkan lagi agar tidak terjadi pernikahan dini yang banyak, maksudnya seperti itu, Bapak. Tapi kalau sudah menjadi calon pengantin kan memang sudah siap jadi pengantin, Bu? Iya, siap. Jadi tapi paling tidak kan untuk peningkatan atau penyiapan generasi berencana agar mereka walaupun usianya sekarang kan 19 laki-laki, 19 perempuan undang-undang. Kita menyiapkan mereka biar benar-benar matang, artinya usia kawin boleh 19, tapi usia melahirkan sebaiknya kan seperti untuk perempuan minimal 20, minimal ya Bapak. Jadi benar-benar untuk siap untuk melahirkan karena faktor kesehatan untuk ibu. Nah, Bu, ini kesadaran ber-KB ini di Desa Ngerahu, kalau dibandingkan dengan desa-desa lainnya seperti apa? Apakah karena Ngerahu penjenengan mantan PLKB lebih baik kesadarannya? Bukan, Bapak, Nun Sewu, karena masih ingat saya, desa masing-masing itu ada blok-blok, Bapak. Contohnya desa A, itu bloknya sukanya pakai implan. Contohnya. Blok B, desa mana itu lagi, mungkin mereka lebih senang pakai IUD. Blok C lagi mungkin mereka lebih senang dipakai MOW. Jadi masing-masing kami merata hampir keseluruhan peminat banyak itu implan dan pil, Bapak. Suntik ya hanya itu. Masing-masing untuk yang lain masih perlu pendekatan, perlu sosialisasi yang lebih giat lagi. Nah, artinya rata-rata semua desa di Blora sama, ya? Atau ada yang
kayak ngerahu mungkin lebih bagus dari yang lain atau seperti apa? Enggak, Pak, hampir merata, Bapak. Mungkin kecamatan yang banyak, mungkin kecamatan seperti Todanan, Nun Sewu masih ingat saya, desanya adalah penyangga MOP, Bapak. Ya, enggak, maksud saya saat ini Bu yang saya tanyakan. Saat ini rata-rata Bapak, rata-rata peminatnya mayoritas ke implan, sekecamatan rata-rata. Karena setiap bulan kan ada rakor kepala desa menyampaikan ini juga. Jadi rata peminatan banyak implan. Jadi kalau begitu boleh disimpulkan bahwa persoalan KB-nya sekarang tidak ada masalah, tetapi lebih ke masalah kesejahteraan Bu ya. Jadi peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan itu. Nah, secara konkret apa Bu yang dikehendaki masyarakat desa ini, terutama yang desa-desa miskin ini? Untuk desa miskin Nun Sewu Bapak, karena wilayah kami adalah pertanian dan saat ini yang dibutuhkan masyarakat, karena di sini Nun Sewu panjenengan bisa mirsani atau bisa kabar berita itu bahwa banyak hama yang tidak menghasilkan untuk petani. Contohnya saya sendiri Bapak. Kemarin saya bengkok 4 hektar itu kita tanam hama dapat 8 sak Bapak. Karena ya padi itu 4 hektar itu hanya keluar 8 sak, itu pun sisa dari tikus. Harapan kami masyarakat itu pupuknya yang sangat sulit dan mahal Bapak. Ketersulitan pupuk untuk masyarakat kami Bapak, masyarakat kami petani. Jadi persoalannya satu pupuk, 2 tikus Bu ya? Ya, ini bagaimana cara pemberantasan tikus, bagaimana cara mendapatkan pupuk yang mudah dan murah seperti itu. Walaupun beli tapi dengan harga murah. Baik, Bu Sri, mungkin masih ada lain yang ingin disampaikan? Sekedik matur bahwa sebenarnya desa kami ini potensi untuk desa wisata Bapak. Bisa Kecamatan Kedung Tuban yang lokasi banyak wisatanya adalah di Desa Ngrau. Situs-situsnya ada. Di Purwosuci, Gunung Purwosuci itu peninggalan mungkin ada kaitannya dengan kerajaan Mataram Bapak. Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Islam? Mataram Islam. Ada situs Purwosuci, ada situs Guo Pawon, ada situs Jokonggoto, ada area yang perlu kami pikirkan, dan ada wisata Wonoaji Bapak. Ada satu peninggalan Belanda itu sumur tua yang banyak sekali di sini, dan ada sumber air panasnya yang sampai saat ini belum ada yang mengelola Bapak. Kalau sumur tua Belanda itu untuk apa Bu? Itu pernah ada di bor Bapak, dari mungkin Pertamina, mungkin ada dari Wagai. Artinya sumur minyak? Ya, betul sekali. Mangkrak Bapak saat ini Bapak. Baik, terima kasih sekali Ibu Sri Lestari Indayani sudah menyampaikan beberapa persoalan di desa. Mudah-mudahan channel Bangsa TV ini dilihat banyak orang dan bisa memperhatikan apa yang panjenengan sampaikan. Sekali lagi terima kasih ya Bu, sukses ya. Satu lagi Bapak. Monggo silakan. Nun Sewu Bapak, kami di sini menempati tempat yang dulunya ditempati kecamatan. Kantor ini. Jadi Nun Sewu sementara sampai saat ini tanah yang ada di sini kita tempati adalah tanah milik pribadi warga. Jadi apabila warga itu mengusir kami harus kemana? Dan kami sudah berrembugan dengan perangkat, apabila ada salah satu bengkok perangkat yang ada di tepi jalan raya, ini boleh kami tempati. Kami mohon bantuan dari Pak Bambang, apabila nanti kami melakukan pendekatan dengan pemerintah, mempunyai permintaan seperti itu, mohon dibantu sampai ke atas Bapak. Insya Allah Bu, mudah-mudahan ya. Bisa ke Depdagri, bisa ke Mendes, insya Allah kami minta bantuan Pak Bambang untuk dipermudah. Iya baik Bu, ini perlunya komunikasi ya. Jadi sekarang kita punya media yang
punya media yang bebas kita gunakan, digunakan untuk hal yang positif, untuk membela kepentingan warga desa. Mudah-mudahan berhasil. Sekali lagi terima kasih Bu Sri Lestari Indayani, Kepala Desa Ngerau, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Bambang. Matur nuwun nggih.